Tidak semua cerita hantu berasal dari kabar burung. Ada beberapa kisah yang bertahan puluhan tahun karena terlalu banyak orang yang mengaku melihat hal yang sama. Inilah yang terjadi di sebuah makam tua di kawasan Kedoya, Jakarta Barat. Warga sekitar menyebutnya makam Gadog. Tempat itu sudah lama dikenal angker, terutama setelah beberapa orang mengaku melihat sosok perempuan berpakaian putih yang muncul menjelang tengah malam. Awalnya banyak yang menganggap cerita itu hanya mitos untuk menakut-nakuti anak-anak, namun setelah semakin banyak saksi yang mengalami kejadian serupa, cerita tersebut mulai dipercaya yang membuat merinding. Sosok yang mereka lihat selalu muncul di lokasi yang sama dan dengan penampilan yang hampir tidak pernah berubah. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2008 di kawasan Kedoya, Jakarta Barat. Saat itu saya masih sering berkumpul dengan teman-teman hingga larut malam. Di daerah kami ada sebuah makam tua yang dikenal dengan nama makam Gadok. Tempat itu memang sudah lama dianggap angker oleh warga sekitar. Suatu malam, sekitar pukul 11, saya dan tiga teman memutuskan melewati jalan kecil yang berada di samping makam. Kami baru saja pulang dari rumah teman dan memilih jalan pintas agar lebih cepat sampai. Awalnya tidak ada yang aneh, suasana hanya terasa sangat sepi, lampu jalan redup dan angin malam berembus pelan. Namun ketika kami berada tepat di depan area makam, salah satu teman tiba-tiba berhenti. Dia menunjuk ke arah dalam kuburan. Di antara daratan nisan terlihat sosok perempuan berdiri diam mengenakan pakaian putih panjang, rambutnya hitam terurai, menutupi sebagian wajahnya. Kami kira itu warga yang sedang lewat, tetapi setelah diperhatikan, sosok itu berdiri tanpa bergerak sama sekali. Beberapa detik kemudian terdengar suara tawa pelan. Kik 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 kik. Suara itu terdengar jelas seperti kuntilanak. Ya, seperti tawa kuntilanak. Meski tidak ada siapapun di sekitar kami, bulu kuduk kami langsung berdiri dan saat saya berkedip sesaat, sosok perempuan itu tiba-tiba sudah berpindah lebih dekat ke pagar makam tanpa terlihat berjalan. Kami panik dan langsung berlari meninggalkan lokasi. Keesokan harinya mereka menceritakan kejadian itu kepada para warga, tapi anehnya para warga tidak terkejut. Salah seorang warga yang sudah lama tinggal di Kedoya mengatakan bahwa banyak orang pernah melihat sosok serupa di makam tersebut. Saya mencoba melupakan kejadian itu, namun ketika 2 minggu kemudian, aku mengalami peristiwa yang jauh lebih menyeramkan. Malam itu aku pulang sendirian sekitar pukul 1 dini hari. Jalan yang saya lewati kembali mengarah ke dekat makam Gadok. Karena merasa tidak percaya dengan cerita mistis, aku tetap jalan seperti biasa. Aku berada tidak jauh dari makam. Aku mendengar suara perempuan menangis, awalnya pelan, lalu semakin jelas dan semakin keras. Suara itu berasal dari arah kuburan. Aku mempercepat langkah dan berusaha mengabaikan, namun tiba-tiba suasana di sekitar terasa sangat dingin. Padahal malam itu tidak sedang hujan. Ketika aku menoleh ke arah makam, aku melihat sosok yang sama. Perempuan berpakaian putih, kali ini jaraknya jauh lebih dekat. Ia berdiri di balik pagar sambil menundukkan kepala. Aku membeku beberapa saat, jantungku juga berdetuk sangat kencang. Lalu perlahan sosok itu mengangkat wajahnya. Aku tidak bisa melihat jelas matanya karena tertutup rambut panjang yang berantakan, namun senyumnya terlihat sangat lebar dan tidak wajar, dan mukanya sangat mengerikan. Dalam keadaan panik, aku langsung berlari sekencang mungkin. Saat berlari, aku mendengar suara langkah mengikuti dari belakang. Langkah itu terdengar cepat seolah ada seseorang yang mengejar. Aku tidak berani menoleh sedikit pun. Setelah sampai di jalan yang lebih ramai, suara langkah itu tiba-tiba menghilang. Aku menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa.
Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi melewati jalan dekat makam Gadok sendirian pada malam hari. Sampai sekarang, aku tidak pernah tahu siapa sebenarnya sosok perempuan tersebut, namun berdasarkan cerita warga, penampakan itu sudah terlihat sejak bertahun-tahun sebelumnya. Anehnya, deskripsi yang diberikan para saksi hampir sama semua. Perempuan berpakaian putih, rambut panjang terurai, muncul di sekitar makam, lalu menghilang begitu saja dan seperti kuntilanak. Mungkin semua itu hanya kebetulan, mungkin juga hanya permainan pikiran karena suasana makam yang memang menyeramkan. Tapi satu hal yang masih saya ingat dengan jelas sampai hari ini adalah suara tawanya yang terdengar sangat mengerikan di malam hari. Suara itu masih terngiang setiap kali saya mengingat makam Gadok di Kedoya.